yang ada di Banjarmasin, berdiri tahun 2017. Isunya lebih fokus kepada perkotaan. Ada bagi yang bingung, mungkin ada juga yang tadi ngirim partai di kota. Di sini emang ada 3 organisasi. Tapi dari kelas sekarang di yang datanya kadang ada yang dipublish, ada yang tidak karena keterbatasan tenaga gitu. Jadi di NGO sendiri kita terkadang visinya besar tapi karena orangnya sedikit, jadi harus tetap semangat buat menjalankan proyek-proyek sosial gitu. Nah, perkenalkan juga di sini ada kawan-kawan peserta magang sana silakan artinya kami bisa membantu hal tersebut tidak. Saat itu kami ada melakukan perbuatan angket dan lain sebagainya hingga melakukan survei tersebut. Nah, ada dari 5 kecamatan ini kelurahan yang memiliki penyandang disabilitas dalam keadaan COVID gitu. Jadi kan banyak nih wastafel informasi. Dari 5 kecamatan ini seluruhnya tidak mengharapkan mungkin kategori 300 itu baik, nanti kita bisa lihat dari hasil analisis ini gitu. Sama seperti yang lainnya di Banjarmasin ada 5 kelurahan yang kami ambil sampel. Terus di Banjarmasin Selatan ada 4. Masih Kota Banjarmasin, per kecamatan. Nah, di sini kita sebenarnya kita lihat dulu itu di sebelah kiri itu ada jenis aksesibilitas fisiknya, bukan penelitian itu ada proses pengambilan data atau pengumpulan data. Nah, kan biasanya data yang sudah kita kumpulkan itu kan bentukannya itu masih kasar. Biasanya kita perlu yang namanya preprocessing data atau merapikan data supaya datanya itu nanti waktu kita olah atau kita analisa itu jadi lebih mudah. Jadi nggak ada yang ribet lagi. Misalnya satu wanita atau posnya itu jadi bentukannya jadi seperti ini. Nah, ini sama aja kayak data yang tadi, cuma saya transpose saja. Jadi nanti kalau kita analisisnya itu datanya itu harus ditranspose kayak gini. Transposnya itu bagaimana sih kita tentukan mana yang datanya yang kita transpose, mana yang kita nggak transpose. Jadi kalau yang kolom itu berdasarkan apa yang kita nilai. Terus kalau yang per baris itu adalah observasinya. Di sini kan observasinya itu ada daerah Banjarmasin Timur, ada Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah. Nah itu kita mungkin bisa ya klasifikasi gitu ya, berlapis gitu ya. Jadi misalkan kita ingin jadi untuk kasus klasifikasi ini kondisi objeknya berbeda-beda, jadi tidak homogen, jadi ini sangat heterogen gitu ya. Misalkan kita ingin mengetahui pendapatan dokter itu seperti apa, kita ingin ambil sampingnya. Jadi dokter itu kita bagi-bagi dulu, jadi ada dokter umum, dokter spesialis jantung, dokter gigi, dokter anak gitu kan ya. Jadi kita ingin meneliti berapa penghasilan dokter gitu ya, jadi kita pilih-pilih dulu. Oh ini kan seluruh kelurahan yang ada di masing-masing. Nah itulah yang tadi yang disampaikan tentang berpositif. Yang paling penting intinya adalah sampel itu itu sih. sampel sebenarnya ada rumusnya gitu ya. Sampel minimal itu seperti apa, minimal gitu ya. Jadi kode lebih ya dari berat 1000 BTM minimalnya berapa, 35, 47 juga pernah 60 kan itu ada. Tapi yang jelas tadi itu ya, bahwa kalau sampel itu merepresentasikan mewakili daripada keadaan populasi. Jadi makin lama makin banyak. Ini pertanyaan real kondisi ya. Kadang-kadang memang beda dengan teori. Oke, mungkin di sini jawab sama. Jadi ini kita sharing ya, kebetulan juga kami tidak pernah di salah satu survei dari pemerintahan, mungkin ada yang kenal dengan BRIN ya. Itu ada survei demografi yang ada.
Mereka menggunakan sampling juga. Jadi awalnya pemutahiran data terlebih dahulu. Kalau pemutahiran data itu semua pintu akan diketok gitu ya, akan ditanyain untuk mencari informasi awal dulu. Kemudian kita lakukan sampling. Ya, misalnya nanti sampling itu ternyata tadi kalau misalnya banyak informasi. Nah, jadi kalau di praktek lapangannya kita bisa mengombinasikan beberapa sampling. Nggak cuma satu, cuma misalnya random aja. Terus kalau ada something yang khusus misalnya ternyata di random ada stratanya nih yang misalnya disabilitas level ini, akan adopsi dengan teknik sampling. Jadi perpaduan sebenarnya teknik sampling ya cuma random selesai, tapi bisa kita mencoba untuk beradaptasi sarannya. Mungkin ada tambahan pasti. Jadi nggak bisa dipakai secara teori gitu ya, walaupun nanti mungkin cara prakteknya nanti kan ya itu tadi 40 kan bisa dicari terus gitu ya. Tadi kan macam bahasa dan segala ya saya jawabnya seperti secara teori memang tidak ada representasi, jadi secara teori walaupun prakteknya nanti gimana kan itu alasan kamu gitu ya, alasan ya gitu ya gitu loh. Ini berani nanti. Tapi kita terapkan itu misalnya kita cek lagi yang perhitungan kita tuh ada yang salah atau enggak. Waktu misalnya kan sebelum kita lepas lapangan kita perlu sampel dulu kan dari 10 misalnya kita ambil sampelnya itu 20%. Ini 3 aja, misalnya 3 proporsinya ada 3 itu misalnya ya tadi yang jalur penelitiannya itu kita nilai kebanyakan 0 tuh dari yang kita lihat dari kesimpulan kita kira-kira ada yang kurang pas ya Data-datanya. Karena itu menurut saya susah kalau saat di lapangan buat bicara sama narasumber dan lain-lainnya itu lebih enak kalau menurut. Nah dari bapak-bapak ini memang udah ada misalkan timnya fokus yang mana data nih atau semuanya ngerangkap gitu Pak dari timnya. Siapa sih lebih memang kayak gitu kan lebih enak mau ada data atau cuma data gitu Pak? Kalau instrumen ini masukin datanya gini, masukin data gini, artinya gini. Misalnya tadi ada beberapa pertanyaan pilihan pendapatan, misalnya ada pilihan 1 sampai 2 juta dan seterusnya. Nanti yang input data dia sudah tahu karena dia memang paham di situ. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu yang survei sendiri, yang input data sendiri, itu yang idealnya ya. Kita bicara ideal ya, yang idealnya. Tapi kalau di realnya disuruh merangkap, nah mau tidak mau nggak? ini bang kami belajar juga dari Pertarungannya adalah ternyata di hotel itu di kaki kota itu banyak banget data, jadi kita tuh banyak banget data, tapi ada beberapa yang memang Mungkin dari itu artinya kayak gitu nah. Tapi mungkin untuk program ini ya mungkin sama sebatas ini aja ya. Kalau mungkin yang lain-lain ya mungkin tapi melibatkan mahasiswa lebih banyak. Iya. ini artinya masuk sampai di lapangan kan? Biasanya kita itu kan sebenarnya program ini